Kalian bisa bikin lagu satu chord. Sudah sore, Kita panggil pemiliknya. biar ada kopinya. Betul. Oh gitu. Jadi mengarah ke timur nih kita nih, Cirebon, Semarang, Jogja, Solo, ke arah sana juga, ke Malang juga. Oh, nggak salah. Ini salah satu tokohnya, Mas. Pasti. Tokoh kelontong. Apa yang gula barkal? Kang. Kok? Enggak, ini khasnya. Bisa setengah jam lagi. Tapi kan dengan mengirim para penambang liar dan segala macam, ternyata yang cari emas, berlian, nikel, gas bumi. Dan kita sudah membuat negara-negara besar itu kaya raya kan. Oke, ketemu lagi bareng saya, duo. Bareng kami, duo terhebat sedunia. Iksan Lazuardi. Dan saya Bang Skuter. Ketemu lagi di obrolan warung kopi Sekarang hari ini kita ada di Bogor. di kota Bogor. Tepatnya di Kopinako Kuntum. Kopinako Kuntum. Ini tempatnya ciwi banget loh. Ciwi banget ini padahal kota. Kota, tapi nggak berasa kayak di tengah kota ya. Yoi, Ini banyak ada pohon, pohon, terus ya, parkir luas. atmosfer yang dibangun di sini menyenangkan sekali. Ada dan kolam, ada iya, balong situ. pas banget sih buat Dan yang ngopi pasti- sore. Kita dapat kopi gratis. Masa? Enggak, Ding, dibayar sponsor. Ini templongnya belum ketemu, Bang. Theme song Lagu. Oh, belum malam kopi. aransemennya. Ya. Ini aransemennya jamming ya? Ini jamming. Jamming ya? Jamming dong. Musik barat, Eropa kah atau Amerika? Ada musik Tenggara nggak? Oh, ada. Bangladesh pop. Gimana ya? Coba. Chordnya satu ya, satu aja. Apa liriknya, Bang? Obrolan warung kopi. Oke ya, masuk. gitu ya? Zero Loop, obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Itu adalah tips dan trik cara membuat lagu gampang. Satu chord. Satu chord aja. Do sama dengan Re. segitu aja. Do sama dengan semampumu. Itu baru itu jamming, sumpah jamming itu. Tapi memang kadang-kadang ngadepin kejadian atau apapun kan juga jamming, Mas. Jamming. Iya. Dan biasanya kalau jamming kita memilih opsi yang paling mudah. Iya. Dan yang jelas sih memungkinkan. trigger untuk lebih cepat, lebih spontan, lebih apa namanya kreatif. Ya, Itu kan lebih langsung. langsung dapat. Biasanya lebih paling simpel. Kayak tadi. Oh, bro. Kalian bisa bikin lagu satu chord. Temanya apa, Bang? Sudah sore, mana kopinya? Kita panggil pemiliknya. Biar ada kopinya. Betul. Oke, kita panggil pemilik Kopinako seperti di episode sebelumnya. Di Mas episode kali ini. Krisna. Siap, Mas Krisna. Salam. Sehat. Halo, Apa kabar, Mas? baik Mas Ipa. Senang sekali loh. Thank you. Sampai di Nako, di Bogor. Ini tempatnya. keren banget kan Wah, konsepnya. thank you. Di kota yang
jalanan hidup pikuk Iyalah, ya. rapet, Terus padat. Rapet, padat, kemudian masuk belok dikit, cet. Nggak nyangka ya. Wow, Ya. kayak masuk ini. Oase. Oase. Bener. Bahasa. Ada minumnya dong. Ada. Ini Iya. nggak ada kopi-kopi yang Nggak kepake, Mas. kepake gitu. Yang kalau kepake jangan, kalau yang nggak kepake Yang nggak aja. kepake banyak. Oh banyak. Wah, kita nampung yang nggak Iya, kepake. iya, kita yang jelek-jelekan aja. Boleh, Bang. boleh. Nanti gue bungkusin ya. Oke. Tapi seru sih Nanti nih. aja, nanti aja kita Tenang, ngobrol tenang. dulu. Boleh. Sambil nunggu kopi. Iya. Oke. Sebenarnya apa sih tiba-tiba jadi konsep emang atau nemu ruang ini yang sudah ya pohon ini kan butuh waktu untuk besar seperti ini. Butuh waktu. Kang Krisna emang udah nemuin tempat ini udah jadi seperti ini atau emang Jadi, dibangun Ini namanya Kopi Naku Kuntum. Kuntum. Nah, karena ada di Kuntum kawasan. itu maksudnya lokasi. Kawasannya namanya Oh. Kuntum Nursery. Jadi- Memang banyak lokasinya, Kang? Oh banyak. Ada berapa? Ada berapa? Sekarang sudah 29. 29 cabang Kopi Nako. Jadi kalau habis rilis album nggak usah tur kemana-mana, di Kopi Nako aja udah cukup. Bisa. Benar, 29 itu ada di Bogor aja atau di Enggak, kesebar sampai Bandung. Bandung Eh, ada. Apa di Bogor kita ada 9 sekarang. Wow. Jadi banyak lah di kota-kota lain juga ada. Jakarta, Tangerang. 29. semua. Aku satu aja bangkrut. Makanya bikinnya langsung 29, Mas. Aku rencana gitu. Aku 29,5. Iya. Oh, anjir. Kayak anak kecil. Kecil-kecil aja dulu. Kecil-kecil aja dulu, Mas. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Kayak puzzle gitu. Iya. Nah ini namanya kan Kopi Nako Kuntum, Kuntum. karena ada di kawasan Kuntum Kuntum. Nursery. Jadi si Kuntum Nursery ini sebenarnya kan temanya emang alam dia. Oh, Jadi dia pembibitan. pembibitan dari tanaman, dari Oke, hewan-hewan, dan oke. nursery juga ada. Hewan? Kambing, sapi, Oh. kelinci, semua di dalam tuh Di ada. sini? Oh. Bener, jadi family lah sini konsepnya. Konsepnya Di dalam tuh ada asik dong. klaster juga. Jadi ini gede Perumahan? banget nih. Oh, ada. Perumahan gede Oke, banget. Nah oke. ini kebetulan kita dapat tempat di depan. Jadi kita suruh kelola dan kebetulan cocok banget sama konsep kita. Oh. Ini- Dan memang di Kopi Nako yang lain juga seperti ini konsepnya, Mas. Beda-beda, nyesuaiin sama lokasinya ya. Iya, Yang iya. terjauh di mana, Kang? Sekarang paling jauh Bandung sama Bandung ya? Alam Sutra. Alam Sutra tuh di Tangerang ya, di hitungannya Tangerang. Dekat. 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 Sekian menit sampai aku. Nah, Di Malang nggak kepikir? Nah ini lagi mau bilang, kita lagi mau Tertarik? kita lagi mau mirip Malang. Oh Nah, gitu? Jadi mengarah ke timur nih kita nih, Cirebon, Semarang, Jogja, Solo, ke arah sana juga ke Malang juga. Oh, nggak salah. Ini salah satu tokohnya, Mas. Pasti. Tokoh kelontong. Apa yang dimusuhi? Nah ini Kuntum ini kita dapat lahan udah pohon-pohonan semua nih Mas Ipang. Oke, udah jadilah. Oh, ini berarti Jadi kita nggak ada dapat berubah. lokasi udah ada pohon, udah Betul. enak. Kita ngedesain benar-benar nyesuaiin sama titik pohon. Jadi nggak Sama mengganggu. sekali nggak ada yang Mengganggu kita rubah. landscape-nya. Ini aja dulu nih cuma ada 2 bangunan atap merah ini doang. Tengah-tengah tuh kosong. Tengahnya kosong. Oh, Existingnya kiri kanan. Nah ini cuma Oke. kita taruh di tengah doang buat bar doang. Oh, ini barista kerja di situ ya. Betul. Oke. Sisanya perapian lahan aja buat tempat duduk. Oke. Jadi kita nanti ada hashtagnya tuh ngopi di bawah pohon. asik. sedap. Terus sama kalau hujan kan juga kalau masih rintik-rintik tuh nggak tembus. Betul. Iya. Masih kebantu Masih seru. atapnya natural. Natural. Organik Daun. Wah. Kayak mukaku organik. Organik. Itu bagus. Iya. Dan yang paling bagus kan nggak ubah kontur tanahnya. Betul. Ya, dan nggak Kontur tanah sebenarnya rapiin. Nah, kan ada yang begitu kecil kita rapiin lah. Nggak Kita ekstrim. rapiin. nggak gitu ekstrim loh, lah. Kang, ya. Nggak Pohon sampai. yang pasti kita nggak ada yang kita tebang. Jadi semua pohon ini dibiarkan menjadi bagian dari desainnya. Betul. Nah Kedai ini ini. Kuntum ini jadi pionir desain di bawah pohon inilah. Jadi mulai ke depannya ini nomor 19 Januari 2021. Ini yang titik apa cabang yang ke-19? 19. Kalau yang titik pertama? Pertama itu di awal Pajajaran. mula di 2018 Di Bogor? Pajajaran, di Bogor juga. Oh, di Bogor juga. Kalau itu konsepnya kita ada warung nakonya. Warung nako tuh kayak warteg. Oke, makanya kopi makan, nako. Ditunjuk. Betul. Kopi nako dari jendelanya kan, kaca jendelanya Oh, sama maksudnya tuh nako itu dari jendela kaca Betul. nako. sama sebenarnya sama singkatan juga nasi dan kopi. Nako. Oh, Alright. Alright. Nice. Nice. Nice people, saudara-saudara. You nice know what people. I mean. Amin. I know, Mas. Kok amin? I know what you're. Yeah. Iya. Oh, kopi nako berarti dulu pertama kali bikin Nasi. Nasi dan ada kopi. nasinya dan kopinya. Betul. Jadi kita konsepnya kopi itu kita bikin buat temenin nasi. Oke. Tadinya. Tapi Emang seiring enak waktu customer datang kan sobat aku kita sebutnya lebih ramai di kopi.
kopinya tuh gila banget nih responnya. Apresiasinya bagus. Antrinya sampai gila-gilaan. Akhirnya kita ngembanginnya bukan malah ke nasinya lebih fokus, tapi Oke, ke ke kopinya. kopinya. Tapi Nasinya memang- jadi nemenin kopi. Gitu. Tapi Kang Krisna emang konsen di kopi. Semenjak 2018. Oh. Termasuk roasting. Oke. Roasting Produksi. juga. Roasting kita sekarang sudah roasting sendiri. Wow. Udah lumayan ya kapasitas per bulannya kita udah 4 ton. Wih, Pakai sendiri. ngeri. Untung aku tutup roastery aku. Untung aku tutup, Mas. Aduh. Soalnya, Punya. oh iya, pakai apa dulu? Bang Ibang punya. Ada produk lokal. Oke, Salah oke, satu oke. produk lokal. Iya, iya. Tapi ya sekarang kalau denger 4 tahun ya aku nyerah lah, Mas. Enggak, tapi Kalau Bang Ibang dulu. 2 bungkus, Mas. Nggak apa-apa. Nggak, Yang iya. penting kan pengalaman. Yang bungkus penting karung pengalaman. maksudnya. Pengalaman. Bungkus karung. Oh, Satu pengalaman bungkus gagal kan itu butuh. 50 kilo. 50 kilo ya kan satu bungkus. Bentar, kan? Kang. 4 ton itu untuk kebutuhan Kita sendiri. Kedai. Oh, Pakai hanya. sendiri, pakai sendiri. Oh, jadi pasti put. Kita nggak jualan. Ya. Ya maksudnya pasti jalan gitu. Masih jalan. Jadi karena 19. 29. Jadi roasting itu muncul karena kebutuhan, hitung-hitungan bisnis. Kan dulu masih ngambil ke orang. Iya, iya, Oke, iya, iya. Karena memang kebutuhan. Kebutuhan, dan dulu kita belum punya ilmunya kan untuk belajar roasting kan. Kita cuma jalanin bisnis kopi lah. Tapi udah kebutuhan udah di atas 300 kilo, udah mulai mikir nih harus nih. Gue 300 kilo Oh, ngambil oke. ke orang rugi Nah, mendingan. benar. Nah, itu Karena Kak, udah kalian tuh. Kang Krisna nekat atau belajar lagi, sekolah lagi? Nekat lah. Untuk roastery? Belajarnya sih sebenarnya belajar karena otodidak dan diajarin sama supplier roastingnya. Ada mentor lah ya. Cara roasting gimana sih gitu. Oke, oke. Diajarin kan. Dan guru yang terbaik adalah kegagalan, Bang. Betul. Dalam banget. Bijak sini sekali, Mas. Bijak sini, karena kalau sini. bijak sana nggak bijak. Kita nggak lihat, nggak usah diomongin kalau yang nggak kita lihat. Tapi bener ya, mungkin pernah trial error. Pasti. Kan, Oh, oke. ya mulai dari kopi aja, ngicip aja kan gue juga so tau kan pasti kan. Ini Oke, kopi yang oke, bener mesti kayak gimana sih kan so tau kan. Iya, iya. Nah, Dan, akhirnya- dan kopi itu bener nggak ya? Personal banget ya? Personal banget. Antara Mas Krisna, Mas Iksan, dan aku pun Betul. pasti ngerasain yang beda. Mas Ipul kan suka Arabica kan. Iya. Mas kan sukanya Robusta kan. Robusta. Itu aja kalau ngobrol udah nggak klop, beda. Iya. Iya kan kalau ngomongin flavor kopi. Iya, flavor kopinya nggak klop. Tapi saya juga sering chordnya juga nggak klop juga kok. Nggak klop. Junyam, apa? Iya, iya, iya. Tapi karena senior, Betul. kakak pertama dari Iya, betul. Dan harus beradaptasi dengan ketidakkelopan. Iya, iya. karena Nah, ini kopinya nih. perbedaan itu yang bagus. Kopinya nih. Wah, Oke. ini Mantap dia. nih. Ini Robusta. Robusta, aku Oke. permisi. Ini dia pemain utamanya nih. Yo, Iya, tenggel. Ini Arabica nih. Wow. Ini kalau aku ini Kang, Ya. beda sama Bang Ipang, sama seniorku. Aku pakai gula. Oh, pakai gula. Oke. Please. Jangan dibahas. Jangan di komen. Nggak apa-apa. Nggak boleh. Nggak, Karena apa? Nggak boleh dihakimi kan. Nggak boleh. Tapi nanti aku biasanya komennya di Instagram. Nah, iya. Nanti biasa komennya di lain waktu. Iya, bisa. Aku hanya pengen membuktikan bahwa gula itu manis gak sih? Gula itu manis, Oh, sudah. Bisa ngalahin iya, kepahitan hidup ya. Nah. Jangan terlalu gampang percaya sih ya. Enggak. Hasutan orang. Di mana-mana. Iya. Di semua episode obrolan warung kopi. Gulanya manis gak? Aku tes. Oh iya iya. Tapi rata-rata manis. Untuk bagian riset aja ya Mas ya. Oke. Karena bukan pupuk urea. Kalau pupuk urea nggak manis. Dia asem-asem legit. Iya. Oke, Kang. Coba dulu, Bang. Oh iya dong. Boleh. Oh, Silakan. ayo, mangga. Ini Robustanya kita dari Solok. Ini Arabica mana, Mas? Solok. Solok. Arabica Sumatera. Solok Sumatera. Ini Biasanya- Robustanya kita pakai dari Lampung. Oh, Lampung. Lampung Sumatera juga. Iya, Robusta juga sih Lampung. Oh, berarti produk biji kopinya yang itu dari mana aja, Kang? Sementara, jadi kita punya namanya Pajajaran Blend. Kita create nih blend, house blendnya kita. Ini house Ya. blendnya si House Nako. blend. Nah, Oke. itu 60-40 dari Solok sama dari Sumatera, Solok sama Lampung, Robusta sama Arabica. House blendnya campur. Kita pakai buat es kopi susu. Oke. Karena kan produk paling lakunya es kopi susu. Iya. Nah, si Arabicanya, Soloknya itu biar nggak repot stok juga kan. Kita pakai origin yang sama, kita develop buat yang Arabica 100% buat minuman panas. Oke. Gitu. Karena yang biasa minum panas kan lebih sukanya yang pure 100% ya. Antara Ya, Robusta ya. 100%, kalau nggak sekalian Arabica 100%. Oke. Tuh. Wow. Nah, Ya. ini metodenya masih yang standar Americano. Siap. Ya. Oke. Ah, gitu. Oke ini. Pahit ya? Robusta. Aku tuh nggak pakar. Oh, loh, sopo yang pakar? Nggak ada yang pakar. Enggak. Nekat. Aku selalu mengikuti petunjuk beliau. Asik. Senior ya?
Kalau ini Robusta Lampung. Lampung. Malang nggak ambil. Belum. Jadi sementara masih fokus dulu nih. Nanti kita mau ngembangin banyak beans. Tapi intinya kita mau ngangkat Indonesia lah. Lokal harus. Masuk. Karakter Kopi baik banget Indonesia. Arabica yang ini, Kang, lebih dark. Lebih dark. Dark. Sebenarnya ini roastingannya roasting, medium. Oh. Medium to dark ya. Kok aku berasanya lebih pahit ya. Bisa Jadi kayak lebih matang iya, dia berarti gitu. lebih suka yang fruity asam ya? Iya, aku lebih acid. Nah. Lebih ini ya crunchy ya. Iya, Mungkin iya. kalibrasi Ini tempingannya. Enggak, aku agak kalau ampli itu Mas ya, anjir. Gain-gainnya agak- gain. gain. Yes. Gain. Ngerti Yes, you know gua. what I mean. Iya. Amin dong. Amin atuh. Amin. Gen-gen dong gue mengerti lah. Wah, ngeri. Ini gainnya jam 9. 9. 9. kalau ini gini, ini kalau ampli orange lah. Orange. Inggris. Inggris. Taste-nya crunch-nya pas. Tone-nya dapat. Asik. Oh, berarti kayak di album Clarity oke. kayak di album Beatles yang so asik banget ya, so Iya. asik Yang banget. pakai senar 09 itu kan. Yang merek label lah. Nah, nanti musiknya Mas Ipang bikinnya nanti di manual brew musiknya mah. Jangan di mesin Oke. espresso. Oh, ini kena mesin espresso. Makanya lebih pahit, lebih pekat. Ekstraksinya kan Iya, dia kan lebih Nah, pekat. nanti mainnya kita harus nyobainnya di manual brew. Iya. Mau dibikin asam banget juga. Iya, Iya, itu iya, standar harian aku emang begitu, Kang. Jadi ketika bangun pertama pagi, aku harus kena kopi yang memang acidnya nggak tinggi banget cukup, tapi body sih aku. Makanya aku lebih banyak karakter yang dari Sumatera. Oh iya. Karena iya. bodinya kuat sekali kan, kalau dari tanah Sumatera. Makanya aku opening pagi pasti itu. Nggak Pasti, sikat- Bang. nggak sikat gigi dulu ya langsung kopi Enggak, ya? kadang-kadang Jadi nggak ganggu rasa odolnya kan? Iya, ganggu. enggak. Bener. nggak sikat gigi. Kuman itu mati gara-gara Gara-gara kopi. Itu teori yang barusan. Iya, barusan. Barusan. Tapi bakal Jangan di dengerin lah. Ini barusan. Oh, tapi itu tiap hari. tiap hari. Tiap hari aku opening. Tapi sehat sih. Openingnya segelas begitu. Kopi sehari itu ya sehat mestinya. Tapi ya siang tambah, Kang. Kopi hitam. Iya. Siang. Kedua kan makin tambah sehat. Nah, Oh, kalau ketiga? Yang ketiga ya bisa sehat juga. ya, Tergantung ya. Yang penting itu adalah pikirannya harus. Iya, kalau aku selalu Legowo. percaya yang tadi 5 sehat itu. Jadi aku 5 kali ngopi. Oke. Karena 5 kali sehat. Kalau 4 sempurna. Kalau 4 Tapi sempurna. 5 sehat. Iya, 5 sehat. Saya ngambil yang sehat dulu. Karena kalau sempurna juga Iya. Jangan sempurna. jangan. Itu Jadi lagu hits nanti. Allah. Kalau ya. Allah. Nah, ini berarti Ngawur. ke depannya pengembangan kopi Oh masih terus. Terus. Kita rencana ya planning kita sini 1 bulan buka 1. Emang kita udah lagi buka di mana-mana, project udah 1 bulan. sampai 2023 nih udah cukup full kita. Bakal ada keluar Jawa? Ada. Jadi nanti Batam ada 2. Woi. Lagi bikin juga, Lampung juga lagi bikin 1. Woi. Terus kemudian daerah Jawa yang ke arah timur tadi yang Oke. gua bilang kan juga Iya. ke arah Malang sampai itu Sukabumi juga kita mau bikin. Oke. Semua nanti mau kita coba bikin Nah, lah. banyaknya cabang kayak gitu itu sistemnya franchise atau apa? Sekarang udah nggak franchise. Dulu waktu awal kita sebutnya kemitraan lah, karena Oh, emang, oke. kerjasama sama orang lain kan. Cuman kita sekarang lebih fokus ke bikin sendiri lah gitu. Oh, sistem sendiri. Betul. Bukan sistem sendiri, cabang sendiri. Cabang sendiri. Karena Oke, kan oke. capeknya sama. Oh iya iya iya. Oh, iya, mendingan iya, buat iya. kita Jadi ini sendiri Kang, aja. Kang Krisna ngurus semua 29 cabang ini. Iya, betul. Dari produksi, R&D, SDM, semua. Profesional. Mas, kepikir nggak? bisnis semua. Sehari itu 24 jam. Dia kurang 5 jam. Kurang. Harus 29 jam dia urus kalau satu kedai 1 jam. Itu di rumah gue saat paling sakral itu adalah di WC. Wah. Itu saat gue bisa konsen, bisa review, bisa merintahin anak-anak, kerja tuh pagi tuh di situ. Kalau Mas Ipang kan kopi dulu kan? Kopi dulu. Ya. Kalau gue kopinya belakangan, nanti nyampe ke tempat kerja baru ngopi, Baru. minta jatah. Oh. Tapi gue diawali hari gue harus WhatsApp dulu. Malam ada report apa nih? Oke 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 Gitu. oke. Gua Berarti malam Mas mimpi Krisna apa nih gitu. lama WC-nya. Lumayan. Iya 29 Lumayan, loh yang gue di telepon sama bini gue. Gantian pegang anak. Gitu. Kalau satu koordinasi satu warung kopi 1 menit, berarti butuh 29 menit. Di kamar mandi Setengah jam. setengah jam. Setengah jam. Iya ya kan gitu ya. Dan itu keren banget. Nggak gitu sih. Enggak gitu, enggak gitu. Tinggal bilang A kan, tinggal bilang A kan yang bawah tinggal A1, A2. Oke. Oh.
itu pola analog. Wah, iya. Kalau ini kan udah digital. Aku tadi analog. 1 menit, 1 cabang. Itu nggak kelar-kelar. Kalau perang kalah duluan. Oke, so, konsep-konsep itu di masing-masing cabang apakah sama Rimbun gini atau menyesuaikan lokasi kan? Menyesuaikan, tapi sebenarnya kita konsepnya jauh dari sebelum pandemi. Ini kan pandemi kan ngerubah semuanya ya. Oke, Iya. oh iya pandemi itu. Kita 2018 muncul itu emang udah dengan konsep outdoor. Oh. Itu memang nggak banyak diikutin. Oke. Iya, pisang goreng. Waduh, pisang gors. Gitu, mantap nih. Pisang goreng. Kopi panas. Panas. Sore Sore. Enak sekali. Lanjut lagi. Ya, konsepnya emang outdoor lah kita. Oh, Jadi oke. salah satu nilai plusnya kenapa orang-orang mau nongkrong di Kopi Nako ya experience. Nggak cuma hanya produk. Kita kan ngenalin satu kesatuan. Mereka nongkrong tuh ngapain sih? Oke. Pasar bangsa pasar kita 18 sampai 35. Oh, segmentasi marketnya. Betul, tapi kalau dibagi per jam beda lagi. Yang datang pagi jarang anak muda. Biasanya orang-orang yang kerja, Oh. yang meeting, itu lagunya juga beda ntar. Ya, Lagu-lagu ya. Jadul 90-an, Ya. listening, Bee Gees, Air Supply gitu. Nanti jam 12 lagunya beda ngikutin anak mudanya. Sore Ya. ke malam tuh udah full anak Oh, muda ini semua. mapping marketnya mateng. Mateng. Oh, iya, Mateng. harus Jadi tahu dong. sampai karakter lagu aja udah tahu segmennya. Mateng. Iya, benar. Dan itu Wah, dulu nggak, ya. Dan itu jarang loh, Kang. Yang Buat penting soalnya experience ya. Tapi memang rata-rata jarang, Bang, yang paham psikologi. Wah. Wih, ngeri ini. Oh, ini yang datang om-om nih. Ya. Jangan diputerin Iksan Skuter. Loh, kenapa? Cepet pulang pasti. Karena lagu apaan nih gitu. Ayo bener ini. Oh, yang datang jam pagi musiknya ini. Tuh. Dulu gue, Siang ini, gue cerita malam. dikit nih. Ya. Dulu waktu pertama kali buka outlet pertama nih, itu kan gue belum punya tim. Jadi semua masih gue kerjain sendiri lah. Turun hands on langsung. Sampai musik aja kan playlist harus diadain kan. Oh iya dong. Betul. Gue nggak dikasih Spotify dulu. Oke. Sama manajemen, sama partner gue. Oke. Nggak dikasih handphone. Oke. Dikasihnya beli MP3 player yang murah-meriah, colok Colok. manual. Oh, Oke. yang Download, Oke. Ya, copy, ya, masukin. ya, 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 Terus ya. pertama gue bikin ternyata lagunya ada yang volumenya kencang, volumenya kecil. Oh iya. Kacau kan tuh, dia Standarisasi, ya. langsung buru-buru harus kecilin. Kecilin, Buru-buru harus iya, gedein, iya, kan. iya. Gua di warung bini gua pakai headset, dengerin lagu, download, leveling soundnya harus gue samain. Oke. Gue downloadin satu-satu. Mastering Bulan ini ulang. gua bikin tema Queen, waktu itu lagi Queen. Oke. Queen semua, bulan depan ganti lagi. Itu masih gue kerjain dulu tuh. Sampai segitunya gua, menurut gua penting experience. Iya, iya. nongkrong. Karena Pentingnya ambience. musik ya. Iya. Enggak. Oh iyalah Mas, sangat penting. Sangat penting. Itu kan mood ya. Mood, iya. Lu mau ngapain hari ini bete apa mau happy. Iya. Itu kan nentuin pesen apa juga. Lah, aku di warungku makanya bangkrut. Kenapa musiknya kenapa Mas? Di saat siang Iya. orang pada makan siang tuh, Iya. orang-orang kantor. Aku nyetelnya black metal. Tapi black metal kan konsepnya kalau berhasil kan di burger juga bisa kan. Tapi Ada ternyata satu yang- gagal. Oh itu. Terus bangkrut. Oh, gara-gara musik berarti. Musik. Aku salah pilih playlist. Tapi ini penting banget. Penting karena musik itu pasti ngebangun atmosfer ya. Moodnya. Atmosfer akhirnya kepancing mood kita atau lebih kreatif lagi karena enak, karena nyaman. Betul. Orang pasti akan lebih trigger kreatifnya lebih cepat. Kalau malam, playlistnya apa, Kang? Standar top 40 lah ya. Oke. Kadang-kadang gue lagi suka Jepang karena dulu ya. Oke. Jepang yang model city pop gitu kan agak-agak unik, orang nggak umum ya. Tapi gue pasang, ya karena kan gue yang punya, gue cuek ya. Gue Oke. pasang playlist gitu kan. Pasang anak-anak, itu pada suka tuh. Terus mulai muncul di lagu TikTok kan tuh. Mulai ngetren. Habis itu sekarang ya kadang-kadang mau lagu Korea, 1-2 yang ngepop banget. Kadang-kadang lebih ke yang top 40 Amerika gitu. Oh, oke. Keren itu. Kalau lokalnya ya anak-anak muda sekarang nih milenialnya kayak Pamungkas, Tulus, kayak gitulah standar lah. Itu kan Oh. emang saya terima sama semua kalangan kan. Iya. Makanya Pamungkas kenceng. Yang seru tuh ya kalau anak-anak nakonya ini customer udah ikutan sing along gitu. Nyanyi bareng Nyanyi. sambil kerja. Ada yang di Depok tuh ada yang sempat bawa gitar nyanyi gitu. Ada sempat kayak gitu. Cuman trennya nggak nyampe ke semua orang begitu. Oke. Sempet lah gitu. Ah. Terus live music juga kan ya mereka seruin. Iya. Beberapa hari kan ada Live music ada nggak di sini? Ada. Tiap hari? Enggak, di hari-hari tertentu. Jadi karena cabang kopi nakonya banyak, di hari Rabu
sama Jimat di mana? Nggak bikin program. Mau, boleh. Program tuh kan ada 29. Baginya gimana? Berarti bikin Kan tur Kopi Nako. Satu outlet 1 menit. Kalau program tur Kopi Nako, satu outlet. 1 hari 1 outlet. Oh, Satu hari 29 satu outlet. 29 hari. Sebulan. Sebulan. Full. Istirahat sehari. Sehari aja. Ngapain lu panjang-panjang iyalah, istirahat? istirahat terus. Uangku habis. Kamu kapitalis. Kang, pokoknya sukses selalu. Thank you. Semoga Ini- tambah sukses, tambah banyak, tambah seru lagi. Narsum-narsum di Warung Kopi inspiratif banget. Oh, Ini iyalah. adalah memanage usaha warung kopi dan berhasil. Dan- Untuk 29 cabang itu luar biasa menurut saya. Dan detailnya itu loh Mas. Detailnya. Detail. Kalau kita ngobrol, kita kita recap lagi dari awal kita ngobrol tadi dari masalah pemilihan biji kopi, menangani sendiri Betul. roastery, pemilihan lagu, dan sampai ngelihat kebiasaan customer yang datang. Customer. Itu kan Itu penguasaan dari hulu sampai hilir. iya. Luar biasa. Mungkin dari hilir sampai hulu itu Mas. Hulu Bisa, ya, bisa dibalik. hulu ke Muara. Sampai buaya-buayanya. Banyak sih. Banyak banget. Banyak banget ini. Kang Nun, Kang sukses, Rina. semangat, sehat selalu. Sukses, Thank you, Mas Ivan. sukses, sukses. Thank you. Sukses buat Kopi Naku. Nanti kita coba yang manual brew-nya. Manual brew Nah, ya. siap. Siap, Oke, siap, siap. siap, Kang. Thank you. Lanjut, Thank you, lanjut. Kang. Sukses, sukses. 29. 9. Kalau Kok kalau bisa ya? Ya, Aku nggak bisa. ya bisa lah Mas. Iya ya. Berarti aku kurang fokus. Dalam Nih, arti kurang fokus waktu serawung. Serawung. Oke. Karena memang mengemas warung kopi itu ya gampang-gampang susah. Tapi jangan salah, mungkin kamu juga ada sedikit change fokus ya, berubah fokus. Ketika serawung itu berubah menjadi sebuah record label. Oh, serawung Jadi berubah, Iksan- enggak, Oh. berubah jadi yayasan. Menampung kiri-kiri minggat itu. Seperti yang aku bilang semalam, Iksan Scooter itu nggak indie label, Bukan. punya label loh. Punya label. Iya. Serawung Record. Kapitalis, biasa. Oke, kita akan kembali di segmen selanjutnya. Di obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Obrolan coplok warung kopi. Warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan. ngopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Yeah. Action, udah. Udah Kok action nggak Mas. kerasa? Mau rasa apa? Rasa action. Rasa action robusta atau Action Robusto Sigarillo. robusto? Berarti masih keturunan raksasa. Raksasa. Buto-buto gala, bola mulunja-lunja. Oke, ini bintang tamu, narsum. Kali ini adalah orang yang fuck yeah. Siapakah dia? Dia adalah penggiat budaya. Temanku, Oh, lama sekali. oh gitu. Berapa lama? Waduh, aku nggak ketemu beliau ini Hah? 12 tahun. 12 tahun. Lama, Mas. Lama banget. Ternyata nggak sengaja. Nggak sengaja ketemu di sini. Beri tepuk tangannya untuk Gola Bargawan. Iya. Nah, Ceritanya backsound. Anco. Gola Bargawan. Kang. Enggak, ini khasnya. Bisa setengah jam lagi. Beliau adalah Gola Bargawan. Kang, no. Semesta hujan. Nggak apa-apa kan, dok? Angin, ini angin. Angin. Ini bukan hujan, saudara-saudara. Ini angin
menyambut Hujan. teman saya, Gula Bergawa. Kita lama nggak ketemu. Ketemu sudah lama, Ketemu udah lama sekali. 12 tahun. 12 tahun ya. Waktu itu nyanyi yang ini. Ayo kita nyanyi dan menari. Selamat datang di bumi Indonesia. Tapi proyeknya gagal. Kenapa? Kenapa gagal? Karena kami sama-sama tidak menjual mukanya. Itu aja. Ya, benar. Ini Kang Gula, Tergadai. tergadai. Ini Kang Gula ini apa ya? Sewaktu itu nggak tahu sampai sekarang, nanti kita tanya. Bisa membuat karinding. Oh, Pelaku, praktisi, punya sanggar juga, budaya-budaya Karuhun. Ya, betul ya. Tapi masalah ngomong apa namanya, ketika lagu ini tidak terekspos, kalau saya sih selalu bukan ngelihat dari posisi ini ya Kang, bukan karena kita nggak ngejual dari ininya, tapi mungkin saat itu mungkin butuh waktu untuk memperkenalkan, karena yang kita kerjakan adalah produksi audio. Betul. Bunyi-bunyian. Betul. Sangat nggak nyambung Betul. dengan gimana bentuk. Bentuknya. Gimana bentuknya Kan audio. Kan audio. Yang dinikmatin tolong. Tolong. Suaranya, ya kan? Ini penyanyinya terkenal kok mukanya jelek, anjing, tolong. Tolong, jaga mulutmu. Kita bukan foto model. Ya, Biar maklum. aku nggak menyalahkan siapa-siapa, tapi ketika produksi itu adalah audio, Nah, ya betul. Ya tolong aja yang didengar itu audionya gitu. Dan waktu itu Bang, Heeh. kita bikin lagu itu ya. Itu momen semua lagunya mendayu-dayu. Jadi wajar nggak itu? Sampai kita bikin produksi sendiri waktu itu di Karimun Jawa. Sebenarnya sih wajar-wajar aja Wajar. ya, Mas. Masih Kang, oke ya? Maksudnya gini, ketika kita tersentuh akhirnya bikin lagu, kan kita bukan mau membuat makanan yang emang dipesan. Ya. Kita ingin menyampaikan sebuah Menyampaikan pesan. sesuatu, betul. Iya, ketika pesan itu tersampaikan, memang ada orang-orang yang triggernya nyampe sama kita, nyambung gitu loh. ya. Spiritnya yang Betul. emang saat ini pesan ini tidak ada dan disampaikan. Betul. Ini Bang Ipang pengen tahu skill. Wah, Kang Gula. ayo dong, Kak. Skill bermain karinding. Karinding. Itu karindingnya. Karinding. Jadi kalau Apa nih, lagi Kang? itu Gimana? Nah, kita ini. punya sejarah yang cukup antik. Jadi pada saat itu kita memakai yang ini waktu di Karimun Jawa. Itu 2009, 8 ya? Kebetulan ini kalau ini sebutannya rinding sih. Oh, ini rinding. Nah, ini bedanya? rinding. Bedanya kalau ini dipetik atau bahasa ininya ditoelah gitu. Gini. Di strumming. Oh, strumming. Strumming. Coba. Oke. Coba Kalau ya. ini. Kayak gitu. Kalau ini rinding. Coba itu karindingnya. Oh, karinding. Sini, enggak apa. Kang, Kamu di sini, Kang. Oke, siap. Aku Kang, ambil. kalau untuk bermain karinding ini, ini tadi apa rinding ini? Itu Oke. Nah, itu ini. tahan berapa lama, Kang? Ini kalau saya pribadi biasanya kan kalau dulu latihan berjam-jam, bermalam-malam, paling sedang itu sejam lah. Sejam. Tapi kalau biasanya kita udah meningkat karena biasanya saya dulu dipakai untuk pentas atau apa sih namanya, produksi rekaman, sekarang sudah buat alat komunikasi. Komunikasi? Nah, Itu gimana? jadi kalau bahasa ini kita tarik mundur, ini adalah sebuah Android gitu. Kalau di zaman sekarang. Oke. Terus kemudian ini kekuatannya adalah kekuatan rasa. Kalau bahasanya, kalau untuk pengetukan ini sebenarnya hanya teknik. Mengetuk, semua orang bisa mengetuk. Mungkin kalau yang belum mempelajari dasar pasti akan lebih sering patah dan langsung patah mungkin. Nah, tapi yang lebih tepatnya lagi adalah helaan napas yang berputar gitu. Seperti itu. Jadi hubungannya ini dengan alat komunikasi karena dulu buat menanggulangi hama kalau zaman dulu. Komunikasi dengan alam sekitar. Atau misalkan Halo. atau misalkan saya resep nih sama ini Wanoja atau AWW perempuan
Terus di kemat tuh dipanteng. Jadi ada asihan yang di mantra. Frekuensi. Medium untuk WhatsApp era itu. Ya. Dan Kira-kira pasti gitu. itu ketangkep sama. Ketangkap. Sok coba. Ya. Oh. Wow. Tarareng. Oke. Jadi ada istilah bisa dubstep. Bisa Iya, ya. gitu. Ini tadi kalau strummingnya don't stroke. Oh, ke bawah semua. Oh, terus sanggarnya masih jalan? Kalau sanggar sebenarnya itu hanya istilah. Jadi lebih lengkapnya ini sebuah perkumpulan siluman gunung. Siluman gunung. Apalagi itu? Silaturahmi antar umat manusia maksudnya. Jadi orang-orang yang senang merawat gunung dengan cara tradisi, adat dan kebudayaan. Kalau kita di Sunda khususnya berarti ada ruatan gunung, Oke. itu ada hajat lembur, ada sedekah sungai, ada. Oh, di gunung mana, Kang? Gola? Kita sudah berjalan dari 2017, 19 dan 2021. Kemarin baru selesai bulan Maret. Itu hampir 21 gunung. Jadi kalau diingat nama-namanya agak lupa. Iya karena banyak sekali 21 gunung. Bogor aja atau? Baru Bogor. Itu baru Bogor Baru aja? Bogor. Wow. Kurang lebih masih ada 40 lebih sekian. Di Bogor aja. Dan mungkin masih ada yang kita tahu gunungnya, tapi gunungnya entah di mana. Loh. Itu yang menariknya tuh. Oh gitu? Iya. Gimana? Khususnya Kok- di daerah Bogor Timur dan Bogor Utara. Tolong jelasin dikit aja Kang masalah. Mungkin ada yang nyeduh apa dimakan gitu. Karena saking orang sibuk semua peradaban tiba-tiba ini gunungnya di sini nggak ada, tiba-tiba udah jadi komplek apa gitu. Gitu maksudnya, komplek megah dan mewah. Iya. Oke. Atau mungkin bisa dikategorikan aset nasional. Nah, taruh dulu. Oke. Oh. Kira-kira begitu. Oh berarti cara menghormati atau meruat ya? Itu meruat ya? Meruat. Iya. Itu gunung yang ada ataupun gunung yang Sudah dulu nggak pernah ada. ada. Pernah ada gunung. Iya, kayak Iya. gitu. Itu di Bogor berarti baru 21 Udah 21. yang sudah terdeteksi. Yang belum. Yang belum terdeteksi mungkin 40 lebih lagi. Emang di dalamnya ada apa? Nah, ini yang menarik nih, di dalamnya tanda tanya gitu. Jadi yang sudah jelas merawat alam saja diganggu kehidupannya. Sepertinya saudara sepuh kita Baduy. Wah, memang tidak secara langsung dihancurkan, tapi kan dengan mengirim para penambang liar dan segala macam, ternyata yang cari emas, berlian, nikel, gas bumi. Wah, Padahal kita belum sanggup juga menata dan mengelola itu dengan baik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan kita sudah membuat negara-negara besar itu kaya raya kan? Oke. Yoi. Lewat, tapi medium Karinding ini dipakai untuk proses apa ya? Proses berkomunikasi dengan apa? Berkomunikasi. Jadi kalau sesepuh dulu bilang, cok mangga bae dituang tapi sacekapna. Jadi kalau Dimakan misalkan secukupnya. dimakan secukupnya. Artinya kan kita pernah lagi itu kebetulan ada sawahnya TI ya, TI itu kami kita try out karena ada kesepuhan, terus kemudian biasanya dibakar menyan dulu keliling dengan mantra dan doa. Setelah itu saya main Karinding kurang lebih sepertiga malam ya, seperempat malam dari jam 11 sampai jam 2 lah kurang gitu. 11 malam sampai jam 2 malam. Main Karinding. Setelah itu ya memang pagi-paginya atau beberapa hari kemudian itu yang dimakan hanya di ujung-ujung doang. Di tengah nggak dimakan. Nggak dimakan. Ya karena artinya konsepnya berbagi. Iya, maksudnya artinya komunikasi itu terjalin dengan baik ya, Iya, tersampaikan. dengan baik seperti itu. Jadi tidak ada konsep produksi yang gila-gilaan sehingga semua nama ini
dol makan. Iya. Gitu. Oh. Jadi harus tetap itu. Setiap kali prosesi itu Kang, itu sendirian atau Ada butuh Kalau untuk riset kayaknya lebih banyak sendirian. sendirian risetnya, tapi dalam teknis Dalam nanti teknis teman-teman juga belajar karinding Mhm. yang akhirnya pada senang bikin grup karinding. Mhm. Nah, tapi setelah ngegrup karinding itu dia juga bengong. Habis jadi grup ini kita mau ngapain? Sama Oke. kayak teman-teman band gitu. Iya. Gather. Oh. Kalau kita kan karena memang ada ikatan dengan tradisinya, artinya dilaksanakan di sawah, di gunung, di mata air, di sungai memang untuk berkomunikasi, bermunajat lah kalau bahasa ininya gitu, untuk memohon dengan apa sih itu kelembutan hati bahwa ketika karinding itu diungkapkan, dimainkan, terus kemudian ada proses katakanlah untuk merawat mata air. Oke. Kalau dulu ada bahasa pamali, jangan gitu, Oh, ntar iya. kesurupan. Iya, Oke. iya, iya, Gitu, main apa sih itu kotorin aja mata air Ah. atau main cabut aja pohon. Sekarang kan bahasa itu dianggap wah udah nggak ini fungsi. Akhirnya dengan cara inilah kita komunikasi terus Oh. dari mata air ke mata air. Jadi kayak misalkan mau ngerubah gitu ya bentuknya, ada komunikasinya Iya, dulu. iya seperti itu. Lewatnya ini. Mm-mm. Atau ada alat-alat lain? Ada selain alat lain. karinding? Nah, ada alat lain sebenarnya yang apa sih ini itu mengiringnya adalah celempung. Celempung. Celempung itu tung tang tung percussion. dung tung tang tung gitu. Di celempung. Celempung. Oh, pakai itu juga. Ya, pakai celempung. Drum. Drum. Bambu Bambu. drum. Kenapa kok bambu? Nah, nggak tahu tuh kalau posisinya zaman dulu ada kardus, ini pakai kardus. Karena Dengan- pohon bambu berlimpah. Nah, di episode sebelumnya kan Kita ngomongin kita bambu. ngomongin bambu. Oh gitu. Iya. Ada hubungan dengan Ada bambu. hubungan bambu. Ya. Ternyata gimana Bang waktu itu manusia kayak bambu. Ya, secara Secara filosofis. filosofinya hampir Mirip. Ya mirip. Ada kemiripan Hmm. antara pertumbuhan bambu dengan manusia. Oke. Terus pernah dulu suatu waktu 2008 Kenapa nih? aku perform sama beliau Di? di PRJ. Oh, Jakarta. Oke. Bukan acara PRJ, lokasinya aja. Ya. Oh, lokasinya. Oke. Lokasi. Terus waktu itu kan sepi. Terus aku bilang, terima kasih buat bataku. Bataku. Karena gak ada orang. Bataku. Terima kasih. Ya kayak gini nih. Tiang listrik. Terima kasih buat bataku. Yang listrik. Proses lanjut, aku pulang ke Malang, beliau terus menggeluti seni budaya sampai hari ini. Sampai hari ini. ini. Dan itu berarti terpisah 12 tahun tadi. 12 tahun kurang 12 lebih. tahun, Pak. 12 tahun. Luar biasa. Apa namanya? Tapi konsistensi beliau cukup oke. Keren. Keren sekali. Sama kayak gitu. Dulu nggak pakai baju. Dulu lebih ekstrim lagi. Nah, Jadi tidak pakai baju memang karena kita mau menyelami proses membumi itu jangan katakanlah hanya slogan back to nature tapi apa aja dimakan Ya. gitu. Terus kemudian cintai bumi karena niat saya dari dulu lepas ke alas kaki memang untuk menghargai dan menghormati ibu bumi itu sendiri. Ibu Bu. Jadi ini Ah. nggak pernah pakai alas kaki kan? Dari tahun berapa itu? 2000-an Dari lah. 2007-an. Pertama kali aku ketemu Kang Gola, 2007. Ketemu itu 2007. Awalnya pernah mungkin di zaman kuliah dulu mungkin sempat pakai sepatu lah. Kang Gola Hujan. sempat kuliah jurusan Apa tahu nyasar apa? Ya nyasar lah, wes judulnya nyasar di mana? Di salah satu perguruan tinggi di negeri Bandung. di Bandung Timur. Bandung Timur. Oke. Dan ngambil jurusan? Ngambil jurusan sebenarnya lagi itu ada beberapa fase awal kita mengambil akidah filsafat, terus kemudian proses kemudian akhirnya kita menyelesaikan di kajian filsafat hukum Islam. Terus di pertama ketemu nggak pakai alas kaki sampai hari ini Kang ya? Sampai hari ini. Filosofinya apa sih? Oke. Matur suwun. Oh Bang Ipang. Oh, ini. Bang Ipang ini nambah saudara-saudara. Terima kasih. Kang Gola. Oh, fisik Ini Kang Gola. Nih. Ini aku. Terima kasih, Teh. Oke.
Alas Apa kaki, ya? alas kaki, Alas kaki. Alas kaki ini prosesnya lagi itu kita mungkin awal-awal bingung gimana caranya untuk memulai. Akhirnya karena kita sempat dulu hitungannya kita masih trekking, masih naik gunung atau main ke Baduy. Akhirnya sampai kita melakukan proses tinggal di Baduy satu masa panen untuk betul-betul bahwa kita yang terlahir di Tanah Sunda juga mengerti dan memahami proses kehidupan dari pagi, siang, sore, malam, dari mulai menanam sampai panen. Nah, dari situ mulai kita lepas alas kaki dan akhirnya kebetulan aktivitas dulu banyak di teater sebenarnya. Oke. Oh, ya. Terus setelah itu lewatlah tiba-tiba kita seperti terlempar jauh berapa abad ke belakang. Zrek, akhirnya ada sesepuh nih di Gunung Gede bilang, wah ini kayaknya harus lepas baju dulu, nanti baru dapat tugas. Oh, makanya waktu pertama ketemu nggak pakai baju. Nah, itu Nggak pakai baju, nggak pakai. Hari-harian nggak pakai itu baju. hari-hari kemana. Sorry. Terus apa ya maksudnya? Ya kita hidup dengan banyak manusia gitu, dengan banyak persepsi, dengan banyak penilaian dari orang lain. Itu gimana menghandle itu, Kang? Sebenarnya kalau menghandle persepsi dan penilaian dari orang lain, kita sama-sama hidup di muka bumi. Ya. Terus kemudian juga kita punya tugas masing-masing dalam mencapai ya keindahan, kebahagiaan dan keselamatan untuk semesta alam. Artinya pada saat itu kita tidak terdengar, orang mau ngomong apapun tidak terdengar. Karena kita sudah kembali ke dalam. Nah, kebetulan lagi itu prosesnya menarik. Pada saat awal saya di Bengkel Teater Rendra itu sudah mulai makan pucuk-pucukan. Daun. Daunnya kembang dia juga ngalamin. Ayo ngambil kembang dulu. Lapar. Makan kembang. Aku punya temen aneh. Ini saingannya Ratu Lebah. Oh, prosesnya Ini awalnya bukan gitu. properti ya? Bukan. Oh gitu. Tuh terus ini puasa waktu itu puasa bicara. Masa bisa? Puasa bicara. Ketemu. Maksudnya nggak ngomong. Nggak ngomong. Tapi ada di Menengah ya? tongkrongan. Ada di tongkrongan. Diem Diem aja. Ini orang siapa ini? Datang ngumpul tapi nggak ngomong. Cuma. Itu kenapa, Kang? Itu apa sebenarnya untuk membersihkan kita dari segala macam yang ada di berseliweran di kepala. Apa yang ingin Anda tulis saat ini kan gitu. Untuk menahan. Waktu itu berapa lama, Kang? Itu kalau nggak salah 40, cuman 40 hari? ada proses sampai 100 hari, ada 1 tahun. Oh, iya. Ini teman-temanku unik-unik. Kadang-kadang kita menghindari itu takut orang lain menjadi kagok gitu Ya. sebenarnya gitu. Sama seperti wah, untungnya si Gola datang. Jadi kita siapin ubi. Nah, itu lagi musim ubi tuh. Maksudnya lagi makan yang ditanam di bumi. Ubi, singkong, talas gitu. Jadi kalau orang datang tuh, wah kebenaran nih. Jadi kita nyetok gitu. Tapi emang Kang Gola gitu, mengkonsumsi pun begitu. Jadi yang gitu. tidak Di rolling gitu maksudnya. Kadang ada ubi, nanti ada yang digantung buah-buahan gitu. Rawatnya bahasa istilahnya gitu. hanya itu. Jadi kalau ketika makan ubi ya udah ubi tok. Ya, yang di ini aja di bumi misalkan kentang. Ya artinya ubi, ubinya nah. itu hanya disajikan Ya, dalam bentuk rebus aja. Berarti bukan dikolak gitu. Bukan cuma enak tuh. Tajis. Teriak. Apa sih ya buat peremajaan sel kayaknya. Ya, bahasa treatmentnya kan. Ya. Bahasa gitu, Bang. Oke, Kang Gola. Ini aktivitas terakhir sanggarnya atau perkumpulannya tetap jalan di Bogor atau bikin cabang, bikin apa itu? Yang menantang dari perjalanan ini ada itu menyembul. Tiba-tiba ada aktivitas Muncul tiba-tiba gitu, menyembul. Ikatan Dukun Nusantara. Wow, IDI. IDN. Hasan dan Ipang dong. Ya. Ini Ikatan Dukun Nusantara. Oke. Ya. Gitu. Itu Jadi, gimana aktivitasnya? Aktivitasnya di Gunung Salak. Gunung Salak. Jadi setiap itu bulan Kang Gola aktif di situ. aktif. Kebetulan kita menggagas untuk teman-teman yang mau mendalami, belajar duduk tekun, hidup rukun, manekung kanu maha agung.
Jadi ya seperti ini. Ya. Duduk tekun, hidup rukun. Ya Rio. kita sebenarnya bersyukur. Oke. Intinya Iya, begitu. iya. Jadi bagi teman-teman yang mau mempelajari, kalau zaman dulu tuh ada ajian, beragam ajian, yang pengobatan beragam herbal dan rempah-rempah. Terus kemudian ada yang sifatnya kewaskitaan, apa segala macam. Tapi kan hari ini semua bisa diaplikasi untuk for humanity, untuk kemanusiaan, untuk kehidupan yang lebih baik. Artinya kita melaksanakan program ini juga sebagai Ikatan Dukun Nusantara karena memang sudah terlanjur apa ya, blacklist gitu. Ya. Wah, dukun. Oke. Image-nya gimana gitu. Padahal nggak gitu juga. Iya. Ya berarti harus disosialisasikan dong ya untuk ngerubah image Oh, yang berarti tempatnya di mana tadi, Kang? Itu di Gunung Salak. Di Gunung Salak. Di tepatnya ketuanya itu di Lembah Cawene. Oke, itu tiap hari Kang Gula lebih banyak beraktivitas Itu di kita sana? aktivitas biasanya ada ngabungbang atau bulan purnamaan. Oh, berarti Itu sebulan dalam sekali. 1 bulan sekali. Iya, iya. Sebenarnya kalau keanggotaan bersebar di seluruh Nusantara. Ya awalnya mungkin ada yang dari Facebook, tapi lama-lama penasaran datang. Jadi terjadilah asimilasi. Jadi pada saat kita main karinding, celempung, ada mantra, ada tarian segala macam. Jadi lama-lama luas. Seperti teman-teman yang melaksanakan tugas-tugas di wilayah lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan itu melaksanakan proses dengan kekaryaannya masing-masing. Artinya ketika disebut nama dukun ini ada yang memang terahnya adalah untuk mengobati, gitu ya, medis non medis. Oh, ada yang khusus ya berarti. Ada yang memang ibarat kata mempelajari keilmuan di masa dulu, misalkan ajian Pancasona, terus kemudian apa yang macam-macam itu, rawa rontek, terus kemudian akhirnya dipelajari kembali bukan untuk aji kesaktian, tapi juga untuk menjaga kelestarian kebudayaan yang memang saat ini berbeda dengan zaman dahulu kala cara bertapanya. Oh iya. Gitu. Tuh, anak-anak sekarang pintar bertapa, diem. Infunan. Dapat ilmu. Iya. Gitu, ya. Indigo. Diam tapi tergantung kuota. Ya, Diam tergantung kuota. Kalau kuotanya habis udah wak mau itu. Oke, Kang Gula. Ini waktunya kita katanya. Tapi pertemuan ini semoga bisa menjadi men-trigger pertemuan selanjutnya. Seperti kebiasaan di obrolan warung kopi, habis ini Kang Gula, kita buatin lagu. Wah, ngeri ya. Oke ya. Buatin lagu. Oke ya. Kita akan kembali di segmen terakhir. Segmen Kang Gula jadi hostnya, coba. Ayo, dulu sebelum ke segmen terakhir, saya mau mengasih Cindra Mata, mau ngasih. Ini buat di gitar, kan gitaris ya? Oke. Enggak, saya bukan gitaris. Pencipta lagu. Oke. Ini landak ya? Cucuk landak. Cucuk landak. Terus. Oh gitu. Biasanya fungsinya untuk apa nih? Ya kalau saya buat terapi, nanti di kamar. Beliau pintar memijit. Oh gitu. Yes. Apalagi untuk waktu itu pijit cepet kaya gitu. Wah, cepet kaya. Bisa itu. Kamu pasti belum dipijit. Belum. Makanya kayak gini. Oke, kita akan kembali di segmen terakhir bersama saya Iksan Laswardi. Dan saya Ivan Skuter dan Kang Gula berkawan. Dan Action, no. Roll on. Roll ketek. Kita kembali di segmen terakhir di episode. Waduh, segeri. Wah. Seperti ini, ini kebiasaannya pasti. Ketemu di Temanmu antik-antik, Mas. Antik. Ya, seperti gua. Iya. Seperti ini. Kebiasaan ini, Kak. Selalu di setiap episode obrolan warung kopi, aku sama Mas Iksan selalu bikin lagu, mencoba membuat lagu dari dan meramu itu. Iya, hasil obrolan dengan salah seorang siluman. Siluman. Iya, kenapa siluman? Ayo. Karena silaturahmi umat manusia. Tolong mati. Laptopnya mati. Laptopnya die. Jadi dari hasil obrolan yang udah saya obrolin dengan Mas Iksan dan
Kang Gola. Bargawa adalah kita bercerita tentang apa yang dilakukan Kang Gola. Beliau Karena Mas Iksan lama nggak ketemu. lama nggak ketemu. Dan ternyata Kang Gola tetap konsisten menjaga siluman. Aja tetap konsisten, istiqomah di jalan, berkesenian, Menjaga budaya. menghormati budaya apapun lah, keren itu. Menghormati alam dengan caranya Ya. masing-masing. Ya, Keren ini banget lagi. Kang. Terima kasih banget buat apa yang udah dikerjakan. Semoga ini ada manfaat dan jadi apa ya? Jadi trigger baru. Jadi inspirasi. Jadi inspirasi. Oke. Ini lagunya ya. Oke. Kita coba ya Kang ya. Kita coba. Ini lagunya ya nggak bagus-bagus juga. Iya. Tapi yang nggak jelek juga. Nggak jelek juga. Tapi nggak semua orang bisa kayak kita. Iya. So, Dan nggak semua orang mau kayak kita. Anjir. Oke. Ini lagunya ya. Gile. Nanti tak kode. Iya. Kang Gola maksudnya kayak apa? Ciro Dupat. Yo. Hey. Ketemu teman lama. Lama sekali. Gimana kabarnya? Baru tahu hari ini. Hey, katanya dari hutan, lalu ke gunung, bertemu siluman yang menjaga peradaban. Oke, air terjun lembah lautan, ngarai sungai sampai muara. Gak perlu kebanyakan slogan, lakukan dengan perbuatan. Oh, ayo Kang Gola. Yo. Air terjun lembah lautan, ngarai sungai sampai muara. Gak perlu kebanyakan slogan, lakukan dengan perbuatan. Oh, ya, lagi. Skillnya masih sama. I love you, bro. I love you full. Pokoknya saya sukses selalu. Sami-sami. Kang Gola, terima kasih buat obrolannya. gemes aku. Oke, sukses buat Kang Gola. Sukses juga buat semua kegiatan-kegiatannya. Betul. Salam Obrolan buat. warung kopi juga I love you, bro. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Matur suwun. Matur suwun, Ki. Pokoknya salam buat ke semuanya. Semesta. Siluman. Siluman. Siluman juga tadi. Ke daun-daun. Ke daun-daun. Air terjun. Ke air terjun. Ke lembah. Ke muara. Mata ke air. karet, Mata Mata air. Yes. Semuanya. Aduh. Pokoknya sampai ketemu. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya di Obrolan Warung Kopi bersama saya, Iksan Laswardi. Dan saya Ipang Sekuter.